tiba-tiba dia tampak terlihat tidak sadarkan diri, lalu melihat sebagai siapa? Ulun lihat sebagai ulun aman. Ulun lihat diri ulun sendiri aman dan sehat. Ulun lihat korbannya dengan posisi yang terbentang aman. Tidak ada area-area samping itu listrik, air dan lain-lain. Berarti tigaannya kita clear. Kemudian kita melakukan cek respon. Menepuk dengan keras. Jangan jadi kita menepuk dengan keras. Kakak, dingin, kakak. Menepuk dengan keras. Jangan takut, Pak. Menepuk dengan keras. Jika kalau tidak ada respon, tidak ada diam, maka kita memanggil bantuan. Kepada siapa? Boleh siapa? Tolong bantukan, tolong aktifkan dulu. Tolong panggilkan bantuan kelompok IGD. Setelah itu secara simultan, Ulun akan memeriksa nafas dan nadi. Ulun raba sudah dilakukan tadilah memeriksa nadi, tenggorokan, jakun, 2 cm tekanan kiri dan raba. Bila ada yang ada teraba, Ulun buka. Itulah, teraba sebelah. Bila ada, Ulun buka. Kemudian kita melihat, adakah pergerakan rongga dada? Dari pergerakan maka kita akan melakukan bantuan hidup dasar. Di dalam pijat jantung atau CPR ada yang harus kita perhatikan adalah high quality jugaan. Jadi tekanannya yang menyulut, habis itu posisinya yang tepat, kemudian jumlahnya berapa kali rasionya ataupun berapa kali kita melakukan pijatan dan meminimalkan intervensi atau meminimalkan gangguan. Setelah kita melakukan pemeriksaan yang tidak boleh lebih dari 10 detik, kemudian kita pastikan posisi yang tepat. Bila latihan di antara kedua puting tutup. Kalau perempuan kan, jadi kita ambil sepertiga bagian bawah, 2 atau 3 cm di atas ulu hati, kita posisikan tangan kita yang paling kuat, tumit telapak tangan. Misalnya kanan, kiri. Setelah itu kita lakukan pijatan sebanyak 100 sampai dengan 120 kali. 4, 5. Hitungannya itu terserah bagian kiri aja yang paling pas lah. Karena kalau kita belum melajari yang pas tak salah. Kemudian setelah sampai 200, maka kita evaluasi lagi. Naiknya kerja, pergerakan rongga dadanya kerja, maka tetap kita lakukan sampai. Jadi tim bantuan datang dulu. Makanya kenapa tidak boleh lebih dari 5 menit? Kasihan kawan di sini. Sampai yang sedikit korban berikutnya, ya. Sampai sini ada yang kita diskusikan untuk bantuan hidup dasar orang awam dan non medis. Pada itu beberapa masyarakat kita itu takut untuk menolong salah atau virus parah atau isu di mana bisa dikatakan itu ada yang CP atau tidak CP. Henti nafas, henti jantung, henti nafas dan henti jantung. 3 kondisi itu. Bila tidak ada nadi, berarti dia tidak ada pergerakan, tidak ada kompresi. Memang kita harus segera melakukan kompresi jantung. Tidak ada nafas, kita lakukan bantuan nafas. Kalau misalnya pasiennya itu tidak ada kemungkinan, kita tidak tahu kan dia belum sadar nafasnya karena apa, kecuali dia punya riwayat yang sudah kita ketahui. Pasien paliatif kanker, seperti itu. Karena tujuan kita tidak perlu mengetahui ini riwayatnya apa. Yang mesti pada saat kita menemukan dia tidak bernafas atau tidak berdiri, artinya masih melakukan apapun
misalnya patah-patah ditemukan, patah pada tulang iga dan lain-lain, apakah kita menghentikan pijatan jantung? Oke, waktu morbid pijat jantung sini berbunyi. Nah, apakah kita menghentikan pijatan jantung atau kita terus lanjutkan? Kenapa? Tujuan kita adalah memimpin jantung itu berdetak. Jadi, ya, tujuan kita adalah supaya jantung itu berdetak sehingga dia akan mengalirkan dan memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga jantung, ginjal, paru dan lain-lainnya akan tersuplai oksigen dan darah. Jadi kontraindikasi itu pasti akan terjadi. Seperti itu juga yang ditanyakan tadi. Tiba-tiba dia berdarah hebat dan lain-lain. Tapi yang paling menekankan lagi, pastikan di awal 3A. Jangan melakukan kita menjadi pahlawan tanpa memikirkan 3A-nya. Kalau kita tidak merasa aman, jangan lakukan. Walaupun kita ingin menolong, tapi kalau kita tidak merasa aman, misal pasien ini kalau kita bantu nanti kita yang akan menjadikan tertuduh membunuh, jangan. Itu. Walaupun secara undang-undang pegawai terhadap pada dilindungi. Jadi kondisi apapun, non penyakit laku, kondisi yang diperlukan bantuan hidup dasar, henti nafas sampai jantung, henti nafas sampai jantung. Kondisi penyakit riwayat penyakit itu gampang. Primer OP-nya tadi yang awal itu yang pertama. Jadi ada yang diskusikan untuk orang awam. Sebelum nanti masuk ke PHL untuk waktu. Tapi ulun berharap kawan-kawan yang non medis dan tenaga awam kayak mungkin satpam, kemudian petugas administrasi, petugas laboratorium, petugas lain menguasai BHD tersebut. Karena sekarang ini jangankan untuk kita tenaga kesehatan, kayak kesan sapu CF itu sudah dilatih BHL dengan menggunakan HED. Jadi kita sekarang